الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia, makhluk yang diciptakan Allah, diciptakan tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepada perintah-perintahnya dan meninggalkan segenap larangannya. Firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Ahasiban nasu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan sia-sia begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, makna ayat, apakah mereka mengira manusia setelah mereka diciptakan kemudian dibiarkan berbuat semaunya? Tidak. Mereka diciptakan justru untuk mengamalkan, mentaati perintah-perintah Allah, untuk menjauhi larangan-larangannya, dan itulah peribadatan mereka kepada Allah. Tujuan kita manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, ibadah kita kepada Allah adalah sepanjang usia dan umur kita, terus tiada henti sampai ajal datang menjemput. Firman Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian itu kepadamu. Sampai ajal datang kepadamu, tetaplah terus kamu beribadah kepadanya. Itulah makna daripada istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Allah perintahkan istiqamah ini kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekaligus itu perintah kepada segenap umat beliau. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Maka istiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintah untuk itu. Begitu pula orang-orang yang bertobat bersamamu diperintah mukminin untuk istiqamah dalam peribadatan kepada Allah, terus bersabar dalam beribadah kepada Allah sepanjang usia mereka, selama mereka hidup. Istiqamah, Allah sebutkan orang-orang yang beristiqamah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, istiqamah dalam ibadahnya, istiqamah dalam ketaatannya. Turun kepada mereka para malaikat menenangkan mereka, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, jangan kalian takut,
atas apa yang akan kalian hadapi ke depan setelah kematian kalian kelak. Jangan kalian bersedih atas apa yang kalian telah tinggalkan dari segala bentuk kehidupan dunia yang bersama kalian. Wa abshiru, dan kabar gembira bagi kalian surga yang telah dijanjikan untuk kalian orang-orang yang istiqamah. Ibadallah, jamaah sekalian rahimakumullah, jika kita selama Ramadan telah bersusah payah, berjuang, banyak taat ibadah kepada Allah, banyak melakukan segala macam ibadah, sholat, sedekah, zikir, doa, dan lain sebagainya, maka jangan kebiasaan mulia tersebut ditinggalkan setelah Ramadan. Jangan kebaikan-kebaikan yang telah kita kumpulkan terurai begitu saja, tersia-siakan. Allah ingatkan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kalian menjadi seperti wanita itu yang dengan susah payah, dikisahkan di Mekah, seorang wanita merajut untuk membuat tikarnya sehelai demi sehelai dari awal, dengan tekun, dengan sabarnya. Dia rajut sehelai demi sehelai untuk menjadi tikar yang sempurna. Setelah sekian waktu berjalan, di ujung waktu hampir tikar itu jadi sempurna, ternyata dia bongkar dan dia uraikan. Sia-sia, rusak usaha dan bangunan yang selama ini dia sabari dan dia tekuni. Jangan kalian menjadi seperti itu, contoh dan ibrah bagi setiap mukmin. Suatu kebaikan yang selama ini kamu bangun, kebaikan yang selama ini kamu pupuk dengan sabar, dengan tekun, jangan ditinggalkan begitu saja sia-sia. Selama ini kemaksiatan ditinggalkan selama Ramadan, kejelekan dijauhi, jangan kemudian setelah Ramadan kembali dilakukan. Ketaatan, kebaikan yang selama ini diamalkan, jangan ditinggalkan. Jangan menjadi seperti wanita itu yang susah payah merajut, menenun untuk membuat tikarnya sehelai demi sehelai. Butuh waktu lama, butuh ketelatenan. Ternyata di ujung akhirnya berantakan dan rusak. Sia-sia upaya yang telah kita lakukan selama Ramadan. Rob yang kita sembah, Tuhan yang kita ibadahi, yang kita taati di Ramadan, itu pula Rob Tuhan yang kita sembah di Syawal, di Dzulqa'dah, dan di setiap waktu. Maka istiqomahlah kita terus dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahlah kepada Allah bukan hanya karena Ramadan belaka, tetapi di sepanjang usia kita. Naam, mungkin di Ramadan orang punya semangat lebih. Mungkin ketika Ramadan dia punya usaha dan semangat giat dalam kebaikan, dan itu baik. Namun yang dimaksud, jangan setelah itu kita loyo, jangan setelah itu kita malas dalam menjalankan ibadah. Kalau Ramadan, Masya Allah, giat datang ke masjid. Justru sholat 5 waktu sepanjang usia kita kewajiban bagi seorang mukmin menjalankan dan menegakkannya di masjid-masjid kaum muslimin yang ada.
jaga, jadikan Ramadan sebagai madrasah, sebagai pendidikan tarbiyah bagi kita untuk yang setelahnya. Oleh sebab itu kata Bishr Al-Hafi, sejelek-jelek orang adalah yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Salah satu tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dan setiap muslim terus istiqamah dalam kebaikan yang telah terbiasa dia lakukan di bulan Ramadan adalah disunahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW sebutkan, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama qad shoma ad-dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka seakan dia puasa setahun penuh. Diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk melanjutkan kebaikan yang telah terbiasa dilakukan. Kalau terbiasa dia puasa sebulan penuh Ramadan, Syawal pun dimulai menjalankan ibadah-ibadah puasa sunnah, sehingga puasa ibadah yang agung yang sangat Allah cintai masih dia lanjutkan di bulan Syawal, walaupun itu sunnah hukumnya. Puasa sunnah di bulan Syawal perlu kita pahami beberapa perkara terkait itu. Yang pertama, puasa ini 6 hari di bulan Syawal hanya didapati pahalanya seperti yang Rasulullah sebutkan, seperti puasa setahun penuh bagi orang yang telah menyempurnakan puasa Ramadannya. Karena Rasul katakan, man shoma Ramadan, bagi yang telah selesai menjalankan puasa Ramadan. Artinya, jika Anda di Ramadan kemarin punya hutang puasa, mungkin karena sakit, safar, atau yang lainnya, sempurnakan dulu Ramadan Anda. Bayar dulu puasa Ramadan Anda, qadha, sebelum melakukan puasa sunnah Syawal. Karena jika Anda melakukan puasa Syawal, berarti Anda belum dikatakan puasa Ramadan. Tidak sempurna puasa Ramadan Anda karena ada hutang. Beberapa hari tidak Anda jalani karena uzur. Maka hukumnya para fuqaha kita sebutkan, dahulukan membayar puasa Ramadan sebelum menjalankan puasa sunnah di bulan Syawal. Yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal, para ulama kita jelaskan boleh itu dilakukan secara berurutan, mulai hari pertama hingga hari ke-6. Boleh pula itu dilakukan secara tidak berurutan, acak. Mungkin 2 hari di pekan pertama, 3 hari di pekan kedua, sehari berikutnya di pekan keempat, atau yang semisalnya. Yang jelas boleh dilakukan berurutan 6 hari itu. Boleh pula dilakukan secara acak, karena Rasulullah SAW menyebutkan secara umum yang telah melakukan puasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Secara umum 6 hari bisa dia lakukan berurutan, bisa pula tidak. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk istiqamah selalu dalam ketaatan dan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih lana ulata umurina warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma ij'alhum rahmatan lil bilad wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man arada bina wa biladina su'an aw syarran fa'ashghilhu bi nafsihi wa rudda kaidahu fi nahrihi innaka qawiyyun azizun dzuntiqam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi